kenapa sih kita harus pakai baju kayak begini nih? Kok tumben lo rapi banget lo ini. Karena rapi banget. narasumber kita ini bukan cuma orang penting. Dia penting, namun dia juga bertemu dengan orang-orang penting. Wow. Seperti Sultan Bolkiah, Paus Fransiskus, sampai diundang langsung sama kerajaan Amrab untuk umroh dan haji. Arab. Iya Arab itu maksudnya. Ya kan, penasaran kan? Siapa orang penting ini? Langsung aja kita undang Kayla dan bundanya. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku Assalamualaikum. Selamat malam. Ibunda, ini Kayla pastinya. Hai cantik. Yuk, silakan duduk. Sini, Silakan sini. duduk. Untuk mengetahui lebih dekat dengan siapa Kayla ini, kita lihat tayangan berikut ini. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. terbutakan mata di antara lafaz kalam yang terucap. Dialah Kayla Nur Syahwa, seorang remaja tunanetra yang mampu menghafal dan melantunkan 30 juz ayat-ayat suci Al-Quran. Meski tak sempurna, keikhlasan dan rasa mencintai Islam adalah penguat sekaligus yang mengantarkannya pada fase-fase keajaiban di hidupnya. Undangan ke Baitullah dari Kerajaan Arab Saudi hingga menjadi pembaca ayat suci Al-Quran di hadapan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Bagaimanakah perjalanan sang Hafizzo dalam kegelapan dalam menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia ini? Simak kisahnya di Jam Praktek. Wow, hebat sekali Kayla. Alhamdulillah ya. Kemarin katanya ada cerita ya, cerita lagi nonton Jam Praktek, terus gimana sih maksudnya? Masya Allah, ya benar. Jadi kami sempat nonton Ba'da Maghrib, Ya, terus makan malam, terus ayahnya ngomong, nanti kakak ada di situ, tunggu callingannya nanti. Di Jam Praktek? Jam Praktek, Masya Allah. pas lagi nonton Jam Praktek. Betul, baru nonton itu, terus setelah ayah ngomong ada callingan nanti di Jam Praktek, 10 menit kemudian ada telepon dari salah satu Talent ya, talent menghubungi. iya, Jam Praktek ya. Jam Praktek. Terus pas lihat Trans, ayahnya ngomong Jam Praktek. Alhamdulillah. Nah, doakan juga pemirsa kalau Jam Praktek ini selalu menjadi tayangan pilihan pemirsa dan Amin. acara yang menginspirasi. Betul. Ya, jadi selain hiburan, entertainment juga ada value dan menginspirasi. Kayla, Ya, Kayla ini mengalami kebutaan ini sejak kapan? Karena apa? Kela sejak usia 3 bulan gitu karena mengalami glukoma. Glukoma. Ya, jadi usia 3 bulan kita baru tahu bahwa kakak Kayla itu mengidap glukoma. Tapi jadi pada saat 3 bulan itu kok anak ini nggak pernah ada interaksi sama orang tua. Ya. Seperti itu biasanya kan usia 40 hari bayi itu kan udah ada ada respon gitu. Tapi kok usia 3 bulan anaknya hanya menunduk, matanya membesar, berair dan sering menangis. Nah, coba saya dengan ayahnya berinisiatif ke dokter spesialis mata karena memang lihat ada kelainan di mata dan Masya Allah kadarullahnya pada saat kami di dokter spesialis mata belum juga diperiksa itu dokter udah geleng-geleng aja gitu. Dia udah tahu bahwa memang anak ini memang ada kelainan di matanya. Pas diperiksa
Iya benar, ada glukoma dan pada saat itu dokter sudah bilang ini anaknya prematur ya gitu. Ini prematur berapa kilo lahir waktu itu? 1,4 kg, jadi sebesar kecil air, ya? air mineral gitu. Jadi hidup pun sampai saat ini kami sudah syukur alhamdulillah, masya Allah. Jadi pada saat divonis seperti itu, ya mau nggak mau ya diterima, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan sekarang Kayla jadi anak yang membanggakan. Masya Allah benar, masya Allah luar biasa. Sekarang Kayla. menjadi anak kebanggaan kami. Kayla, hafal 30 juz, belajar baca sampai menghafal Al-Quran itu gimana caranya? Kalau untuk menghafal, Ya. Kayla itu otodidak. Jadi Kayla diperdengarkan murotal 1 juz itu 5 kali setiap hari. Tuh. Jadi setelah Kayla hafal beberapa ayat, itu Kayla biasanya dari ba'da maghrib menuju ke isya itu biasanya Kayla setorkan ke ayah. Gitu. Jadi proses penghafalan Al-Qurannya itu lewat audio. Oke, Jadi didengar ya. sebelum baca braille itu dia menyelesaikan hafalan 30 juznya itu lewat audio murotal. Jadi ngapalin dulu lewat audio, Benar. baru belajar baca lewat Baca Al-Quran. braille. Al-Quran braille. Oke. Terus ngajarin anaknya waktu braille gimana? Saya kursuskan langsung dengan guru sekolah, beliau juga tunanetra, dan alhamdulillah kalau memang kita lebih dekat dengan lebih duluan dekat dengan Al-Quran itu semua dimudahkan. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan kakak Kayla sudah bisa baca Al-Quran braille. Seperti itu, masya Allah. Di umur berapa hari itu? Usianya 10 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Sekarang Kayla umur Sekarang usia berapa Kak? Usia 16 tahun. 16 tahun. 11 tahun. Apa sih yang memotivasi Kayla buat belajar atau menghafal ayat-ayat Al-Quran itu apa, Kayla? Yang motivasi Kayla ya untuk menghafalkan Al-Quran itu karena Kayla nggak mau buta 2 kali. Gak mau buta 2 Kayla kali? nggak mau buta 2 kali. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya dalam makna ini, kalau Kayla dibutakan di dunia, ditambah lagi Kayla dibutakan di akhirat. Karena lebih berat hisapnya, yang pertama kali dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan itu adalah mata. Gitu. Jadi Kayla ingin menjadi orang yang bermanfaat, dan juga Kayla meyakini bahwa Al-Quran itu yang akan menjadi penolong, cahaya, penerang, syafaat bagi orang yang membacanya. Karena seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, apalagi untuk menghafalnya. Dan jika kita membaca itu Al-Quran 1 huruf, maka kita akan mendapatkan 1 kebaikan. Seperti dimention di awal, beberapa hal yang membanggakan untuk keluarga adalah tadi diundang oleh orang-orang yang penting. Ya, inilah kompilasi orang hebat di dunia ini. Inilah kompilasi
Nah, kita pengen dong dengerin Kaila melantunkan ayat Al-Quran. Nah, Kaila kan hafal ayat Al-Quran. Insya Dia Allah. pengen nanya kalau surat Toha ayat 124. Boleh dilantunkan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Indah sekali. Alhamdulillah. Coba surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Ini begitu merdunya suara Kaila sampai didengar dan dilirik sama kerajaan Arab. Dan akhirnya diundang untuk datang ke Arab untuk beribadah. Kita lihat tayangan saat Kaila diundang oleh kerajaan Arab. Ini dia. Masya Allah. Kaila, Assalamualaikum. Barakallah fiik, jazakallah khair. Masyita. Assalamualaikum. Barakallah, Assalamualaikum. Barakallah, Assalamualaikum. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah Kedutaan Saudi Arabia di bawah pimpinan untuk sementara Bapak Faisal Al-Hunaini memberikan hadiah untuk haji ke Baitullah untuk semua adik kita si kembar dan Masyita dan Kaila Allahu Akbar. dan kedua orang tuanya insyaallah. Alhamdulillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى بنا وإلى عرفات فهناك النور. Nah, waktu diundang ini Kaila usia berapa ya, Bu? Usia 8 tahun. Nah itu juga ceritanya Masya Allah. Udah kenapa nangis? Kok nangis? Masya Allah. Kenapa? Nah pada saat diundang ini sebenarnya bukan kakak Kaila, Mami. Jadi orang lain tapi salah telepon. Ya, itulah Masya Allah luar biasa ya keberkahan Al-Quran. Beliau langsung diundang langsung dengan Allah karena harusnya bukan kakak Kaila yang diundang untuk berangkat haji. Namun Allah menggerakkan hati-hati manusia ini, hamba-hamba Allah ini untuk kakak Kaila juga. Ini kakak Kaila sebenarnya salah telepon. Nih. Harusnya telepon Waktu siapa? diundang ke Harusnya kerajaan apa oleh kerajaan Arab itu. ya, jadi harusnya itu tadi Ananda Masito. Yang satu lagi tadi. Ya, karena beliau pada saat itu yang lagi viral di Makassar. Kebetulan syekhnya minta diundang si Masito ini.
Tapi kadarullahnya salah satu ustadz yang bersama Syekh ini salah telepon. Yang ditelepon malah kakak Kaila, karena kebetulan dengan kondisi sama, perempuan tunanetra usianya sama, asalnya sama, tapi seperti itu. Jadi masya gitu. Allah, iya. Jadi pada saat ditelepon diajaklah ke musabaqah yang ada di Bandung. Itu harusnya Ananda Masito, tapi yang ditelepon kakak Kaila. Taunya salah gimana? Ustadznya baru sadar pada saat mau berangkat bahwa yang ditelepon itu adalah Kaila. Nah, tapi Syekhnya ngomong seperti ini, siapa yang menggerakkan hati kamu untuk menelpon anak Kaila? Tetap panggil dua-duanya. Saya pengen ketemu dengan dua-duanya. Artinya memang ini panggilan langsung dari Allah. Pendidikan Kaila gimana sekarang? Tetap jadi beliau sekolah formal biasa di SLBA Pembina Tingkat Nasional di Jakarta, Lebak Bulus. Jadi sekolah biasa bersyiar. Jadi semenjak beliau keluar dari salah satu ajang pencarian bakat Hafiz Indonesia itu, keluar langsung bersyiar. Jadi sekarang kegiatannya sekolah bersiar seperti itu sih. Kegiatan sehari-harinya tuh sekolah bersiar. Bersiar, murojaah untuk mengulang-ulang hafalannya agar tetap ada di kolbu, nggak hilang hafal-hafalannya. Kaila, Ya, cita-cita kamu apa sih? ya, insya Allah kalau Allah mengabulkan keinginan Kaila ini, Gimana? dan kalau Allah mengabulkan keinginan Kaila ini, karena ini keinginan dari kecil, insya Allah Kaila ingin menjadi dosen. Dosen apa? Dosen jurusan bahasa Arab. Jurusan Bahasa Arab, alhamdulillah. Masya Allah, Dan tabarakallah. membuat, oh ya boleh di? Iya. Sama ini satu keinginan Kaila yang ini juga lagi diwujudkan. Ini Kaila lagi sedang membangun pondok pesantren tunanetra putri pertama di Indonesia yang berada di Setiabudi Regency Bandung. Wow. Masya Allah, mudah-mudahan cita-cita mulia beliau. Insya Allah ya tercapai ya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Pernah mau coba mendapatkan donor mata nggak Kaila? Kalau soal donor mata ya sebenarnya kalau hanya untuk kesia-siaan dan merasakan kesakitan itu saya rasa Kaila nggak mau. Gimana? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Kenapa Kaila nggak mau saya? Nggak mau merubah ciptaan Allah. Nggak mau merubah cipta. Walaupun misalnya Kaila bisa melihat lagi. Nggak, Kaila nggak mau karena ini juga terpengaruh dengan hafalan Kaila. Iya, jadi tidak kenal detik ataupun menit, jika bisa melihat lagi itu hafalan udah Langsung hilang. Aku udah hilang. Takut hilang. Dan bisa jadi kalau Kaila melihat itu, Kaila bisa melihat hal-hal yang nauzubillah min dzalik, yang kurang baik gitu. Masya Allah. Itu Kaila nggak mau mata Kaila itu menjadi mata yang penuh kemaksiatan. Wah. Jadi kakak inginnya melihatnya di mana, Nak? Kaila insya Allah ingin melihat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat wajahnya bunda yang cantik, bisa melihat lembaran-lembaran yang Kaila baca setiap hari, halaman-halamannya Kaila buka, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di balik sesuatu yang membanggakan terjadi dalam diri Kaila dan juga selain berkah yang banyak, kabarnya ada omongan negatif dari orang lain. Tetap di Jam Praktek.